Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB. Sebelum melanjutkan videonya, silakan persiapkan buku paket dan buku catatan, sehingga ketika video ini berlangsung, kalian dapat mencatat materi pembelajaran, menulis contoh soal, serta mengerjakan latihan soal yang ada di video. Sebagai tambahan, silakan tuliskan nama lengkap kalian dan kelas di kolom komentar. Nah, ini adalah materi terakhir yang kalian pelajari di bab 1. Setelah ini akan ada pertanyaan Google Form sebagai ulangan harian. Jadi simak pembelajaran ini dengan baik dan pelajari juga pembelajaran sebelumnya. Diingat lagi agar kalian mendapat nilai yang maksimal pada ulangan harian pertama setelah video ini. Ini tentang bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB untuk matematika kelas 7. Bilangan berpangkat bulat positif, kalau kalian ingat di pelajaran di SD sudah pernah mencari hasil dari perpangkatan suatu bilangan, kayak gitu ya. Perhatikan bilangan-bilangan berpangkat berikut. Di sini ada A pangkat 2, berarti A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. A kali A. Tuh. Terus ada juga 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Terus di sini ada 3 pangkat 4, berarti 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Jadi kesimpulannya, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, dengan A dan N adalah bilangan bulat. Jadi kalau pecahan tidak bisa dibuat pangkat 1/2, nggak bisa. Dibuat pangkat 3/4, nggak bisa. A pangkat N dibaca A pangkat N. Dengan A-nya ini disebut bilangan basis atau bilangan pokoknya. Dan N-nya ini disebut eksponen atau pangkat. Maka jika A pangkat N, A-nya dikalikan sebanyak N kali. Oh ya, video ini bisa kalian pause, jadi sekalian kalian nyatet dulu, baru setelah selesai mencatatnya dilanjutkan lagi. Kita ke contoh. Contohnya di sini ada negatif 5 pangkat 3, berarti negatif 5-nya dipangkatkan dikalikan sebanyak 3 kali. Karena negatifnya di dalam kurung, berarti kalian tulisnya seperti ini ya. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Negatif dikali negatif, positif ya. 5 dikali 5, 25. Maka hasilnya positif 25. Dikali negatif 5. Positif kali negatif, negatif. Jadi 25 dikali negatif 5, hasilnya negatif 125. Ya, kita ke contoh soal berikutnya. Agar lebih paham lagi, di sini ada negatif 4 pangkat 2. Kalau tadi di dalam kurung, sekarang di luar kurung. Nah, kalau di luar kurung berarti kalian keluarkan dulu negatifnya. Jadi negatif 4 kali 4. Maka hasilnya akan jadi negatif. 4 dikali 4 berapa? Iya, betul, 16. Jadi negatif 16. Berikutnya di sini ada negatif 2 pangkat 4 di dalam kurung. Berarti kalian tulis lagi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya negatif dikali negatif, positif, positif dikali negatif, negatif, negatif dikali negatif, positif. Jadi hasilnya adalah 16. Berikutnya di sini ada contoh soal terakhir di bilangan berpangkat, negatif 3 pangkat 3. Ingat, kalau negatifnya di luar kurung, berarti negatif kita taruh di luar. Negatif 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3,
9. 9 dikali 3, 27. Jadi negatif 27 hasilnya. Kita ke menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat positif. Jadi dari bilangan biasa ke bilangan perkalian berpangkat. Kayak gimana? Lupa? Nah ini. Ada contoh soalnya. Menyatakan bilangan berikut dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat positif. Jadi dari 675 dibuat ke bilangan berpangkat. Nah, ini jawabannya. 675 itu hasil perkalian dari 5 dikali 135. Gitu ya. Nah, 135 ini dijabarkan lagi. 135 hasil perkalian dari 5 kali 27. 27 dijabarkan lagi dari hasilnya 3 dikali 3 dikali 3 atau 3 pangkat 3. Nih 5-nya ada 2 ya. 5 dikali 5, oh berarti 5 pangkat 2. Dikali 3-nya ada 3 nih. 1, 2, 3, oh berarti 3 dipangkatkan 3. Jadi 675 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Itu ya. Pause dulu bisa dicatat, setelah itu dilanjutkan lagi videonya. Terus di sini ada jawaban yang B ya tadi 4000. 4000 dibuat bilangan berpangkat. 4000 itu 4 kali 1000 ya. Nah, 4 itu hasil perkalian dari 2 kali 2. 1000 hasil perkalian dari 10 kali 10 kali 10. Jadi, karena di sini ada 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. 3 ya. Jadi, 4000 itu bisa dibentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Ini pembahasan untuk yang C. 27.000 berarti 27 dikali 1000. 27 itu hasil perkalian dari berapa tadi? Iya, 3 kali 3 kali 3 kali 1000. 1000 itu hasil perkalian dari 10 kali 10 kali 10. Nah, 3-nya ada 3, 10-nya ada 3. Berarti 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Jadi, 27.000 jika dibuat dalam bentuk pangkat, maka 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita ke KPK dan FVB. KPK dan FVB ini sudah sangat familiar di kalian. Kalian sudah belajar di SD, kelas 4 juga sudah belajar ya. Ini hanya mengingatkan lagi aja. Kalau masih kurang paham atau lupa, bisa dibuka buku SD-nya, masih ada catatannya. Atau dibuka di buku paket halaman 93. Ya, halaman 93. Nah, cara mencari KPK dan FVB itu ada 3 cara. Tapi yang sering kalian gunakan atau yang lebih gampang, cara mudahnya yang gimana? Sini ada yang pertama faktorisasi prima atau sering kalian sebut pohon faktor, Bu. Oh iya, cara mencari KPK dan FVB itu dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Contohnya, tentukan KPK dan FVB dari 20 dan 12. Caranya gimana? Nah, ini. Buat dulu pohon faktornya ya. Buat dulu pohon faktornya, Ibu nggak bakal jelasin lagi, ini udah di SD. Sekarang kita tuliskan 2 kali 2 kali 5, ini ya 20. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 5, 5-nya ini ya. Setelah itu untuk 12-nya, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Oh ya, tunggu, belum selesai ya. Nah, ini KPK-nya. Kalau KPK, kalian tuliskan atau kalikan semua angka, dan jika ada angka yang sama, pilih pangkat tertinggi.
Jadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 3. Kalau KPK semuanya ya dikali. Nih, jadi 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 5 20, 20 dikali 3 60 hasilnya untuk KPK-nya. Kalau FVB gimana? Kalau FVB hanya dipilih yang memiliki angkanya sama. Kalau tadi KPK semuanya dikali, kalau FVB hanya yang pangkatnya sama dengan pangkat terkecil yang dipilih. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi KPK-nya 60, FVB-nya 4. Di sini ada cara pembagian bersusun atau sering kalian sebut cara tabel, Bu. Itu ya. Contoh soalnya di sini ada tentukan FVB dari 21 dan 35. Caranya kalian bagi dengan bilangan-bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Contohnya 3, 21 dibagi 3, 7. 35 dibagi 3, 5. Terus di sini ada 5 dibagi 5, 7. Kalau nggak bisa 1 di sini ya. Terus di sini 7, kalau nggak bisa lagi 1 sampai hasilnya 1 seperti ini. Maka FVB-nya mana? FVB-nya itu ini ya. Pilih bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Kalau di sini FVB-nya 3. 3, nggak usah dihitung lagi. Sekarang tentukan KPK dari bilangan 16 dan 40. Cara tabelnya sama. Cari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Sini ada 2, 16 dibagi 2, 8, 40 dibagi 2, 20, dan seterusnya. Kayak gini. Nanti kalian kasih tanda angka mana saja yang bisa membagi kedua bilangan ini. Baru dikalikan hasilnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Hasilnya 80. Oke. Ini contoh soalnya, kalau kalian masih belum paham dengan cara pembagian bersusun atau cara tabel ini, kalian bisa lihat di halaman 94 ya, di buku paketnya, dibuka. Sambil belajar dibuka buku paketnya. Sekarang, ayo di pause dulu videonya. Pause dulu, buka buku paket, halaman 98, kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 menggunakan cara yang telah kalian pelajari. Boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan cara tabel, yang mana saja yang menurut kalian lebih mudah. Silahkan dikerjakan dulu. Setelah selesai mengerjakan, baru bisa melanjutkan video selanjutnya ya. Di buku catatan dengan caranya. Nah, kalau sudah, kita lanjut penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FVB. Kalau biasanya kalian mengerjakan soal-soal KPK dan FVB ini hanya dengan angka, nah sekarang Ibu akan menjelaskan dengan soal-soal cerita. Contoh soal nomor 1. Pada suatu hari, Vera dan Veronica berbelanja bersama di suatu swalayan. Vera ini berbelanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica berbelanja setiap 18 hari sekali. Nah, pertanyaannya, berapa hari Veronica dan Vera akan berbelanja bersama lagi? Jadi, satu hari dia berbelanja bersama-sama. Setelah itu, mereka kapan akan berbelanja bersamaan lagi, sedangkan hari ketika mereka berbelanja itu berbeda ya. Pertama, kalian harus buat dulu pohon faktornya, atau kalau misalkan mau menggunakan cara tabel atau pembagian bersusun boleh. Ini buat dulu pohon faktornya kayak gini. Ini 12, ini 18. Faktorisasi primanya berarti di sini ada 2, 2, 3. Sedangkan 18 ini ada 2, 3, 3. Berarti untuk 12 faktorisasi primanya ada 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan yang 18 ini 2 kali 3 pangkat 2. Itu ya. Yang dicari
kunci dari soal cerita KPK dan FEB itu harus kalian ingat, jika yang dicari KPK, maka kata kuncinya adalah akan bersamaan. Nah, kalau ada kata bersamaan, berarti mereka kapan melakukan sepak bola bersamaan. Yang ditanyakan berarti KPK-nya, gitu ya. Nah, karena di sini ada ketemu nih kata kunci untuk mencari KPK dari soal cerita itu ada kata bersamaan, maka dicari aja langsung KPK-nya. Jika ada bilangan yang sama, pilih pangkat tertinggi. Ini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 1, berarti yang dipilih 2 pangkat 2. Terus ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, berarti yang dipilih 3 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 36. Kalau kalian masih bingung bagaimana contoh soal cerita yang lain, ada di buku paket halaman 88. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Doni mempunyai 75 butir kelereng merah, 105 butir kelereng putih, dan 120 butir kelereng biru. Kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong dengan isi sama banyak. Berapa kantong yang diperlukan? Nih, kalau tadi untuk mencari KPK itu kata kuncinya bersamaan. Nah, kalau FEB, kata kunci dari soal ceritanya adalah berapa banyak kantong, berapa banyak kandang, berapa banyak tempat yang dibutuhkan. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah FEB. Karena di sini sudah ada kata kuncinya berapa kantong. Oh, berarti dia yang dicari adalah FEB. Seperti biasa ketika kalian mencari FEB dan KPK, silahkan dicari dulu dengan cara boleh tabel, boleh faktorisasi prima atau pohon faktor. Kalau tadi cari KPK kita udah pakai pohon faktor, sekarang kita coba pakai tabel ya. Ini 75, 105, 120 dibagi dengan bilangan-bilangan yang bisa dibagi. Nah, dikasih tanda bilangan yang bisa membagi semua bilangan tersebut. Jadi di sini ada 3, ada 5. Maka FEB-nya itu 3 kali 5 sama dengan 15. Bu, saya kurang ngerti, Bu. Gimana contoh soal cerita tapi tentang FEB? Ada di halaman 89 di buku paket ya. Nih, jadi kantong yang diperlukan sebanyak 15 buah, setiap kantong berisi kelereng yang sama banyak. Itu ya. Cara membuat tabel dan cara membuat pohon faktor bisa kalian dibuka di buku, ada penjelasannya. Ayo, di-pause dulu videonya. Sekarang buka halaman 99 di buku paket. Kerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 7A. Hanya 7A saja ya. Di-pause dulu videonya. Kerjakan di buku paket halaman 99, nomor 2 dan nomor 7A. Dengan cara yang sama seperti yang sudah Ibu jelaskan. Ingat kata kuncinya. Kalau dalam soal cerita, mencari KPK itu kata kuncinya apa tadi? Iya, jadi kalau mencari KPK, kapan mereka akan melakukan belanja bersamaan? Nah, berarti itu KPK ya. Kalau soal cerita, kata kuncinya untuk mencari FEB itu tadi berapa banyak kantong, berapa banyak kandang, berapa banyak tempat yang dibutuhkan, itu mencari FEB ya. Silahkan dikerjakan menggunakan caranya di buku catatan. Kalau sudah selesai, nanti kalian boleh melanjutkan videonya lagi. Oke, kalau sudah, selamat mengerjakan ulangan harian. Silahkan kerjakan di Google Form-nya, itu adalah sebagai ulangan kalian. Semoga kalian mendapat nilai yang maksimal, belajar lagi.
Caranya, kalian bisa tulis di buku catatan, jadi nanti ketika Google Form, kalian tinggal langsung jawabannya aja. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa paham dan bisa mendapat nilai yang maksimal. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.